menyampaikan apa yang saya dapatkan dari video yang tadi Pak Fandi berikan, di mana video tersebut berjudul Demand Forecasting in a Supply Chain, yang dimana pengertian dari demand forecasting atau perkiraan permintaan itu merupakan basic atau hal yang paling dasar dari seluruh keputusan dalam mengambil strategi dan perencanaan di perusahaan maupun rantai pasok. Kemudian demand forecasting itu biasanya juga digunakan untuk pull proses dan push proses, di mana push proses itu dalam rantai pasok dilakukan untuk mengantisipasi permintaan pelanggan, dan pull proses dalam rantai pasok itu dilakukan sebagai respon terhadap permintaan pelanggan. Contoh dari demand forecasting, mengapa demand forecasting itu sangat penting, contohnya di divisi produksi, demand forecasting itu sangat penting untuk menentukan schedule, menentukan inventory, dan agregat planning. Kemudian di divisi marketing, demand forecasting itu penting untuk menentukan sales force allocation, promotion, dan new product introduction. Di divisi finance, demand forecasting itu penting untuk menentukan plan atau equipment investment dan budgetary planning. Dan untuk divisi personal itu demand forecasting penting untuk workforce planning, hiring, dan layoff karyawan. Di mana demand forecasting juga memiliki beberapa metode untuk menghitungnya. Yang pertama ada kualitatif, di mana metode kualitatif untuk menghitung demand forecasting itu bersifat subjektif, dan ini berdasarkan opini atau judgment dari orang lain. Yang kedua, metode time series itu menggunakan data historis atau riwayat data pada masa lalu, di mana riwayat data pada masa lalu ini merupakan indikator yang sangat penting untuk meramalkan permintaan ke depannya. Yang ketiga ada metode kausal, di mana metode kausal itu sangat berkorelasi dengan yang ada di sekitar, seperti suku bunga, keadaan ekonomi, dan lain sebagainya. Dan terakhir, metode keempat yaitu simulasi, di mana metode simulasi ini merupakan metode yang meniru pilihan konsumen yang paling meningkatkan demand dan bisa mengcombine time series dan causal method. Setiap permintaan atau pengamatan yang dilambangkan dengan observed demand itu dapat didetailkan oleh systematic component dan dipengaruhi oleh random komponen, sehingga menyimpulkan suatu variabel O sama dengan S ditambah R. Sekian penjelasan dari saya, mungkin boleh ditambahkan oleh rekan kelompok saya. Baik, di sini saya akan meresum apa yang saya dapatkan di video 2. Jadi tujuan dari setiap metode peramalan itu adalah untuk memprediksi komponen sistematis dari permintaan dan memperkirakan komponen acak. Dan ada beberapa item yang digunakan seperti LT, yaitu estimasi of level at the end period. Kemudian ada TT, itu estimasi dari trend at the end of period. Kemudian ada ST, itu estimasi dari seasonal factor for period. Kemudian ada FT, yaitu perkiraan of demand of for period. Kemudian ada DT, yaitu actual demand observed in period. Kemudian yang terakhir ada ET, yaitu didapat dari FT dikurang DT, yaitu forecast error in period. Kemudian untuk metode peramalan itu ada dua. Yang pertama, moving average, yaitu digunakan saat permintaan tidak memiliki tren atau musim yang dapat diamati. Dengan formula yaitu systematic component of demand atau komponen sistematis dari permintaan sama dengan level. Kemudian tingkat dalam periode adalah permintaan rata-rata selama periode terakhir dengan rumus LT sama dengan dalam kurung DT dikurang DT kurang 1, ditambah DT kurang 1, ditambah seterusnya, kemudian ditambah dengan DT dikurang N tambah 1 dibagi dengan N. Kemudian FT ditambah 1 sama dengan LT, NFT ditambah N sama dengan LT. Kemudian setelah mengamati permintaan untuk periode
revisi estimasi tersebut mendapatkan rumus seperti berikut, yaitu LT tambah 1 sama dengan dalam kurung DT tambah 1 plus DT tambah seterusnya plus DT kurang N tambah 2, kemudian dibagi N, kemudian FT tambah 2 sama dengan LT tambah 1. Selanjutnya, ada kasus yang pertama, yaitu sebuah supermarket telah mengalami permintaan mingguan, yaitu permintaan berupa susu selama 4 minggu terakhir dengan ada 4 demand. Demand yang pertama itu 120 galon, kemudian demand kedua 127 galon, kemudian demand yang ketiga 114 galon, kemudian demand yang keempat 122 galon. Kemudian menimbulkan dua pertanyaan, yaitu berapa permintaan ramalan untuk periode 5 menggunakan moving average 4 periode, dan apa kesalahan ramalannya jika permintaan pada periode 5 ternyata 125 galon. Periode yang 4 itu mendapatkan hasil 127,75 dengan cara L4 sama dengan D4 sampai D1 itu dijumlahkan, kemudian dibagi 4, maka didapatkan hasil 120,75 tadi. Dan perkiraan demand untuk periode yang kelima itu mendapatkan hasil 120,75 galon. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ternyata di periode 5 itu ada 125 galon. Maka rumusnya E5, 5 itu adalah periode 5-nya, kemudian sama dengan F5 dikurang D5 itu 125 dikurang 120,75 tadi, maka dapat dihasilkan 4,25. Maka permintaan yang direvisi itu mendapatkan hasil 122. Sehingga periode 5 itu ada 122 galon. Kemudian metode yang kedua itu ada simple exponential smoothing. Itu digunakan saat permintaan tidak memiliki tren atau musim yang dapat diamati, sama seperti metode moving average tadi. Kemudian perkiraan awal level itu diasumsikan rata-rata dari semua data historis dengan rumus L0 sama dengan 1 bagi N, sigma N, I sama dengan 1 DI. Kemudian perakiraan saat ini untuk semua periode mendatang sama dengan perkiraan tingkat saat ini. Dengan rumus FT tambah 1 sama dengan LT dan FT tambah N sama dengan LT. Kemudian untuk rumus estimasi levelnya yaitu LT tambah 1 sama dengan DT tambah 1 tambah LT. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Jika teman-teman yang lain ingin menambahkan, dipersilahkan. Terima kasih. Kelompok 10, Pak. Kelompok 10. Iya, Pak. Gunakan bahasa sendiri. Ada. Baik, poin-poin yang kami dapatkan untuk video yang pertama yaitu peramalan permintaan dalam rantai pasokan, yaitu tujuan pembelajarannya adalah untuk memahami peran peramalan untuk perusahaan dari rantai pasokan, kemudian untuk mengidentifikasi komponen ramalan permintaan, kemudian untuk perkiraan permintaan dalam rantai pasokan berdasarkan data permintaan historis menggunakan metodologi deret waktu.
Kemudian ada untuk menganalisis perkiraan permintaan untuk memperkirakan kesalahan perkiraan. Kemudian ada dasar dari total keputusan strategis dan perencanaan di rantai pasok atau supply chain. Digunakan untuk proses tarik maupun proses dorong. Contohnya ada produksi, terdapat penjadwalan, inventaris, lalu ada perencanaan agregat. Kemudian di dalam pemasaran ada alokasi tenaga penjualan, kemudian ada promosi, pengenalan produksi baru. Kemudian dalam keuangan ada investasi pabrik atau peralatan, perencanaan anggaran. Kemudian dalam personil ada perencanaan tenaga kerja, perekrutan, PHK, dan semua keputusan ini saling terkait. Lalu kemudian ada karakteristik perkiraan. Perkiraan adalah pernyataan tentang masa depan, lalu perkiraan selalu salah, melaporkan nilai perkiraan yang diharapkan dan ukuran kesalahannya. Kemudian perkiraan jangka panjang kurang akurat dibandingkan perkiraan jangka pendek atau cakrawala perkiraan itu penting. Kemudian poin lainnya adalah perkiraan agregat lebih akurat daripada perkiraan terpilah. Kemudian semakin jauh rantai pasokan suatu perusahaan atau semakin jauh dari konsumen, semakin besar distorsi informasi yang diterima, komponen metode peramalan dan peramalan. Ya. Kemudian ada metode peramalan. Yang pertama yaitu adalah kualitatif. Kualitatif terdapat beberapa poin yaitu subjektif, menggunakan penilaian atau opini. Kemudian ada time series, menggunakan permintaan historis saja. Lalu ada statis dan adaptif. Kemudian ada kausal dan asosiatif, yaitu menggunakan hubungan antara permintaan dan faktor rencana selain waktu murni untuk mengembangkan ramalan. Kemudian ada simulasi. Lalu ada komponen metode peramalan. Yang pertama adalah permintaan masa lalu, kemudian waktu tunggu produk, kemudian periklanan atau upaya pemasaran yang direncanakan. Keempat ada kondisi ekonomi, kemudian ada kondisi harga yang direncanakan, kemudian ada tindakan yang diambil pesaing. Beberapa perusahaan mungkin bisa melihat faktor-faktor tersebut untuk meningkatkan permintaannya. Baiklah, untuk video yang kedua. Yaitu perakiraan permintaan dalam suatu rantai pasokan berdasarkan data permintaan historis menggunakan metode deret waktu. Kedua, menganalisis perakiraan permintaan untuk memperkirakan kesalahan perakiraan. Kemudian perkiraan deret waktu. Tujuan dari step metode peramalan adalah untuk memprediksi komponen sistematis dari permintaan dan memperkirakan komponen acak, di mana LT sama dengan perkiraan level pada akhir periode T. TT sama dengan perkiraan tren pada akhir periode T. ST sama dengan perkiraan faktor musim untuk periode T. FT sama dengan ramalan permintaan untuk periode T. DT perkiraan aktual yang diamati pada periode T. ET sama dengan FT kurang DT sama dengan kesalahan ramalan pada periode T. Lalu ada moving average, yaitu digunakan ketika permintaan tidak memiliki tren atau musim yang dapat diamati. Kemudian komponen sistematis dari permintaan sama dengan level atau tingkat dalam periode T adalah permintaan rata-rata selama N periode terakhir. Itu saja Pak dari kelompok 10. Terima kasih. Itu sudah mencakup dari semuanya, Pak. Pak izin Pak. Saya Pak, kelompok 3 Pak. Kelompok 6 Pak. Kelompok 3 Pak. Kelompok 6. Oh, berapa nih? Kelompok berapa Pak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Pak. Mohon izin saya dari perwakilan kelompok 3 ingin menyampaikan hasil dari rekapan video yang sudah kami tonton, di mana nanti presentasi akan disampaikan oleh saya Nur Anissa dan juga nanti akan ditambahkan oleh Rezi. Untuk itu, yang pertama adalah terkait demand forecasting in a supply chain.
Untuk ramalan permintaan sendiri di dalam supply chain, ini kita ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, untuk memahami sebuah peran persediaan dan juga penerimaan dalam sebuah perusahaan, lalu untuk mengidentifikasi komponen permintaan, dan dapat memperkirakan permintaan pada rantai pasok, serta menganalisis perkiraan untuk mengestimasi ramalan permintaan tersebut. Selanjutnya adalah demand forecasting sendiri merupakan sebuah dasar dari pengambilan keputusan, baik itu di dalam sebuah perusahaan produksi ataupun sebuah perusahaan supply chain, yang nantinya ramalan tersebut dapat digunakan untuk memprediksi berapa jumlah produk yang akan disediakan pada waktu kedepannya atau waktu tertentu. Selanjutnya, untuk proses demand forecasting sendiri, ini kita gunakan untuk dua proses. Yang pertama itu ada proses pull proses, di mana pull proses ini terdiri dari respon kita dalam menerima permintaan dari pelanggan. Dan untuk push proses sendiri adalah mengantisipasi sebuah permintaan yang nanti akan datang dari pelanggan, sehingga untuk jumlah produk yang kita sediakan itu bisa kita antisipasi ketika nanti terjadi sebuah loncatan permintaan. Selanjutnya, untuk demand forecasting sendiri akan sangat berpengaruh di dalam sebuah pembuatan keputusan dan juga sebuah pembuatan kebijakan dalam setiap lini kegiatan di dalam sebuah perusahaan. Misalnya pada saat ataupun pada lini kegiatan produksi, ini sangat berguna untuk penjadwalan, untuk inventory, dan juga aggregate planning. Untuk marketing sendiri itu ada untuk sales force allocation dan juga promotion. Lalu untuk finance ada plan equipment dan juga ada budgetary planning. Untuk personal sendiri itu ada workforce planning and layoffs. Selanjutnya manajer dan juga distributor dari kegiatan demand forecasting ini itu sangat diharapkan dan juga sangat disarankan untuk mampu menggunakan metode-metode kolaboratif dalam menentukan ramalan-ramalan permintaan agar nantinya ketika melayani pelanggan kita bisa lebih responsif dan juga cepat tanggap dalam menghadapi permintaan daripada pelanggan tersebut. Selanjutnya untuk karakteristik permintaan. Yang pertama, ramalan terkait data yang akan datang. Lalu yang kedua ada ramalan yang selalu salah, di mana kita tahu bahwasanya ketika kita melakukan sebuah ramalan, tidak selamanya dan juga tidak sepenuhnya ramalan tersebut itu adalah benar. Bisa saja ramalan yang kita lakukan itu adalah ramalan yang salah atau ternyata ada beberapa persen dari ramalan kita yang salah. Maka dari itu sangat dibutuhkan untuk presentasi kesalahan dari ramalan tersebut dan juga sehingga kita bisa mengantisipasi ramalan-ramalan yang akan datang. Lalu yang ketiga adalah perkiraan jangka panjang dan juga serta jangka panjang yang memiliki ketidakakuratan data yang lebih besar, sehingga untuk demand forecasting sendiri ketika kita akan meramal di dalam jangka panjang, maka dari itu tetap akan ada kesalahan-kesalahan. Lalu yang keempat, karakteristik dari demand forecasting ini sendiri adalah perkiraan agregat yang lebih akurat daripada disagregat. Semakin besar agregasinya, maka ramalan yang dihasilkan akan semakin kuat. Dan yang terakhir adalah semakin jauh dari konsumen, maka semakin besar juga distorsi informasi yang akan kita terima. Semakin jauh jangkauan rantai pasok, maka nantinya akan semakin besar kesalahan-kesalahan ramalan permintaan yang akan kita buat. Lalu ada komponen dan juga metode. Yang pertama adalah past demand atau permintaan masa lalu. Jadi, jika kita tahu data masa lalu, maka kita akan lebih mudah dalam membuat ramalan permintaan di masa yang akan mendatang. Karena histori dari data-data masa lalu sangat dibutuhkan untuk membuat sebuah ramalan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah lead time product atau waktu tunggu produk. Lalu yang ketiga ada plan advertising or marketing efforts atau perencanaan marketing. Lalu ada state of economy, keadaan perekonomian seperti apa. Lalu ada perencanaan untuk diskon harga. Dan juga yang terakhir adalah cara kita untuk menghadapi kompetitor yang sama dengan usaha yang sedang kita jalankan. Hal ini wajib sekali kita lakukan oleh setiap perusahaan untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan di dalam
sebuah ramalan permintaan. Lalu ada metode ramalan permintaan, itu ada 4 metode yang bisa kita gunakan sebagai perusahaan ketika kita akan membuat ramalan permintaan di masa yang akan datang. Yang pertama itu adalah ramalan permintaan kualitatif, di mana di sini ramalan permintaan kualitatif ini dia lebih bersifat subjektif. Dan untuk ramalan ini sendiri biasanya dia diambil dari penilaian manusia atau dari penilaian pelanggan langsung. Sehingga data ini sangat cocok digunakan untuk setiap industri-industri baru. Lalu yang kedua ada deret waktu atau time series, di mana di sini metodenya yaitu data histori untuk masa lalunya dikumpulkan, data histori dari masa lalu dikumpulkan lalu dijadikan sebuah patokan untuk mengambil kebijakan yang nantinya akan digunakan di masa mendatang. Lalu yang ketiga ada kausal, yaitu ramalan permintaan yang berkorelasi dengan permintaan dan juga faktor lingkungan untuk menentukan dampak ekonomi dari harga terhadap jumlah permintaan. Nah, jadi di kausal ini dia mempertimbangkan ataupun dia melihat ramalannya dari faktor-faktor lingkungan seperti keadaan kondisi perekonomian, harga barang yang sedang naik atau turun. Dan yang terakhir adalah simulasi. Simulasi ini menirukan produk yang banyak disukai oleh konsumen. Jadi ketika kita sudah tak mengeluarkan sebuah produk, dan kita sudah bisa melihat mana jenis produk yang sangat-sangat disukai oleh konsumen atau sangat dibutuhkan oleh konsumen, maka dari itu kita sebagai pihak perusahaan dapat memperbanyak produk yang memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen atau melakukan sebuah investasi baru untuk lebih melengkapkan dari kelengkapan tujuan produk yang kita buat. Selanjutnya itu adalah basic approach atau pendekatan dasar yang kita gunakan ketika kita akan membuat sebuah ramalan permintaan. Yang pertama, pendekatan dasar yang harus kita lakukan adalah memahami tujuan peramalan tersebut. Jadi setiap perusahaan ataupun kita sebagai pembuat kebijakan ramalan tersebut, kita harus mengetahui apa tujuan yang akan kita buat untuk peramalan produk kali ini. Selanjutnya yang kedua adalah perencanaan dan juga peramalan yang berintegrasi, di mana informasi perencanaan ini harus tersedia di setiap perusahaan, karena informasi merupakan ataupun data merupakan hal yang penting yang dibutuhkan dari sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga adalah memahami dan juga mengidentifikasikan segmentasi pasar, ataupun kita memahami bagaimana kondisi konsumen dan juga mengidentifikasikan apa saja konsumen, maksudnya barang-barang apa saja atau seperti apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen. Lalu yang keempat adalah identifikasi utama perkiraan permintaan, yaitu seperti permintaannya ini apakah dia naik, turun, atau mungkin permintaannya musiman dari konsumen tersebut. Lalu untuk supply-nya melihat dari rantai pasok yang akan disedia, apakah ketika kita akan melakukan proses supply chain itu bisa tersedia terus dan kita bisa memperhitungkan keberadaan barang yang akan kita rakit untuk sebuah produk. Lalu yang kelima adalah menentukan teknik-teknik untuk melakukan ramalan, seperti kita harus mengetahui area geografis, klasifikasi konsumen, dan juga identifikasi dari pelanggan. Dan yang terakhir adalah membangun performa yang baik dengan ukuran kesalahan dari ramalan itu yang sedikit, sehingga perusahaan harus bisa menentukan waktu yang tepat atas permintaan yang aktual dan juga agar manajemen mampu mengurangi kesalahan-kesalahan di masa mendatang. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya untuk demand forecasting in supply chain ini sangat dibutuhkan data-data yang sangat mendukung dan juga kepemahaman dari setiap manajer dan juga distributor dalam menganalisis sebuah kebijakan yang akan diambil. Mungkin segitu saja dari saya, Bapak dan teman semua. Mungkin akan ditambahkan oleh rekan saya, Rezi Rahardi. Terima kasih Nisa. Mungkin saya tidak banyak menambahkan di video kedua itu tadi juga sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya mengenai time series forecasting itu yang bertujuan memprediksi komponen sistematis dari permintaan dan memperkirakan berbagai komponen.
Nah, komponen sistematis dari permintaan itu tadi kan ada level, kemudian ada tren atau musim atau seasonality. Nah, jadi apabila komponen tren atau musim tidak dapat diamati, jadi pada video kedua itu ada menggunakan moving average dan simple exponential smoothing. Jadi komponen sistematis permintaannya itu level karena tren atau musim tidak dapat diamati. Kemudian level pada periode tertentu T adalah rata-rata permintaan akhir selama N periode terakhir. Juga tadi contohnya sudah dijelaskan oleh kelompok 2 mengenai sebuah supermarket. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok Iya Pak, dari kelompok 6 boleh Pak? Oh, oke Pak. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil resum dari kelompok saya. Itu pertama perkiraan permintaan diantaranya. Pertama, komponen perkiraan permintaan membentuk dasar strategis perencanaan di perusahaan maupun di tingkat rantai pasok. Nah, yang kedua itu push. Push, sebelumnya mungkin teman-teman belum ada yang menyebutkan, tadi push dilakukan untuk mengantisipasi permintaan pelanggan. Nah, pull proses ini dilakukan sebagai respon terhadap permintaan pelanggan. Sebagai contoh, telah disebutkan oleh Filan tadi, diantaranya produksi untuk penjadwalan, pemasaran untuk alokasi dan promosi, finance untuk equipment, personal untuk hiring karyawan, dan lain-lain. Nah, di sini yang terpenting adalah perkiraan ini jika dibikin sendiri-sendiri itu akan mengalami keeroran, namun bila dilakukan dengan semua komponen itu akan lebih akurat. Nah, di sini supplier dan distributor harus bekerja sama dalam membentuk tatanan perkiraan permintaan tersebut sehingga outputnya lebih optimal. Nah, di sini ada lagi karakteristik ramalan, di mana manajer harus menyadari karakteristik perkiraan tersebut dan harus diukur berdasarkan kesalahan perkiraannya. Misalnya diantaranya, seorang manajer mengharapkan penjualan sekitar 1.000 di periode tertentu maupun 1.500 di periode tertentu. Kemudian terakhir itu, jika kita yang terpenting ialah jika kita mengetahui karakteristik di masa lalu, maka kita mengetahui permintaan di masa yang akan datang. Mungkin sekian tambahan dari kelompok saya. Kelompok 6, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.